Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Luar biasa, fantastik. Yes, yes, yes. Oke, baik. Adik-adik sudah pada sarapan? Pada sarapan apa nih kira-kira? Wow, nasi goreng. Oh, nasi dan tempe. Oke, baik. Nah, adik-adik, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Kita siapkan posisi. Sudah siap? Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, selanjutnya, sebelum kita akan belajar, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke adik-adik, pada pertemuan kita pada hari ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk menonton film atau menonton cuplikan pendek tentang materi pembelajaran kita pada hari ini. Kira-kira siapa yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Belum ada ya? Oke, jadi pada hari ini, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang proses terjadinya hujan. Nah, nanti kakak akan mencoba untuk menayangkan di depan kelas. Jadi akan ditayangkan di papan tulis menggunakan proyektor. Kakak akan menayangkan video sekitar 3-4 menit tentang terjadinya proses hujan. Oke, sudah siap semua? Kakak akan tayangkan ya. Proses terjadinya hujan. Ya, kok mendung? Jam berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Teman-teman, tahu tidak? Sekarang jam tangan Tika menunjukkan jam berapa? Ya, betul, jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Wah. Teman-teman, air hujan akan mengalir dari hulu ke hilir, atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah, dan akan bermuara ke laut. Nah, begitulah proses terjadinya hujan. Sekarang teman-teman pasti sudah tahu, bukan? Teman-teman, perlu diketahui bahwa hujan juga bisa mengakibatkan bencana loh, yakni banjir. Nah, banjir disebabkan karena kita tidak menjaga kebersihan lingkungan. Sekarang, pastinya teman-teman sudah tahu bagaimana proses terjadinya hujan. Asik ya?
Oke adik-adik, gimana tadi videonya? Cukup dimengerti bukan ya? Iya betul. Nah adik-adik, kira-kira adik-adik ada yang belum ngerti tentang video yang sudah kakak tayangkan tadi? Atau mungkin masih ingin mencoba nonton lagi? Kita coba ulang lagi videonya. Sudah cukup ya? Oke, jadi adik-adik tadi kita sudah menyaksikan bersama bagaimana sih proses terjadinya hujan itu, yang dimana hujannya ini bermula dari air laut yang ada di permukaan bumi, kemudian dia terbang ke atas langit atau bisa dibilang menguap. Kemudian dari ia menguap, dia membentuk awan, bermula dari awan kecil, awan sedang, kemudian dia menjadi besar, sehingga awan itu sebenarnya dia mengeluarkan atau menyimpan butir-butir air atau butir es. Namun ketika awan itu menjadi sangat besar, ia tidak bisa menampungnya sehingga jatuh ke dalam bumi atau jatuh ke bawah bumi. Ya adik-adik, begitulah proses terjadinya hujan. Dan setelah ini, tahu nggak kira-kira kita mau ngapain? Ya, jadi adik-adik, setelah kita menonton video tentang terjadinya proses hujan, kakak akan mengajak adik-adik untuk bermain game sebentar nih. Oke adik-adik, karena adik-adik sudah mengerti dan memahami dengan betul tentang video yang sudah kakak paparkan tadi atau sudah kakak tayangkan tadi, sekarang kakak akan memberikan tugas kelompok dalam bentuk games. Jadi kakak sudah membagi 3 kelompok dan satu kelompok ini berisikan 3 anggota. Oke, kakak beri waktu 2 menit untuk adik-adik untuk masing-masing pergi ke kelompok yang sudah kakak sediakan. Oke, sudah dapat kelompok masing-masing adik-adik. Oke, jadi dari kelompok ini, dari 3 kelompok ini kakak minta 1 orang sebagai perwakilan untuk maju ke depan untuk mengambil sebuah nama kelompok. Oke, sudah semua. Jadi tadi 3 perwakilan kelompok sudah mengambil nama kelompok di depan. Kemudian kelompok pertama ini dengan nama jenis cuaca. Kelompok kedua dampak perubahan cuaca. Dan kelompok ketiga adalah cara agar terhindar dari penyakit. Baik, sebagai arahan sebelum pengerjaan tugas, jadi kakak menyediakan 3 kelompok yang berisikan 3 anggota. Kemudian pada pengerjaan tugas kali ini, kita akan memakai metode make a match, atau kita akan memasangkan kartu dengan kartu lain. Jadi kakak ada mempunyai 3 kelompok. Kelompok pertama bernamakan jenis cuaca, kelompok kedua bernamakan dampak perubahan cuaca, dan yang kelompok ketiga ini adalah cara agar kita terhindar dari penyakit. Nah, dari 3 kelompok ini, misalkan kelompok jenis cuaca, kelompok jenis cuaca akan coba memasangkan kartu dengan kartu yang lain yang ada pada kelompok 2 dan kelompok 3. Kemudian untuk kelompok 2 akan coba memasangkan kartu yang satu dengan kartu yang lain di kelompok 1 dan kelompok 3. Begitupun dengan kelompok 3 akan coba memasangkan kartu dengan kartu yang lain di kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian setelah adik-adik coba untuk memasangkan kartu dengan kartu yang lain, adik-adik akan menempelkannya di papan tulis. Oke, supaya adik-adik lebih paham, kakak akan beri contoh. Misalkan kakak membuat 2 kelompok. Yang kelompok pertama itu tentang kesehatan. Kemudian kelompok kedua itu tentang makanan. Di kelompok kesehatan ini, kakak memberikan opsi gigi, mata, dan hidung. Di opsi makanan, kakak memberikan opsi atau pilihan nasi goreng, es teh,
dan pisang goreng. Nah, adik-adik, dari dua nama kelompok ini, kelompok kesehatan dan kelompok makanan, kakak akan meminta adik-adik untuk memasangkan kartu mana yang cocok dengan nama kelompok itu. Misalkan tadi kan kakak sudah bilang ada nama kelompok kesehatan dan nama kelompok makanan. Nah, dari opsi pisang goreng, opsi mata, opsi gigi, hidung, ST, dan nasi goreng, kira-kira mana sih kartu yang cocok dengan nama kartu kesehatan atau makanan? Jadi seperti itu ya adik-adik. Oke, adik-adik sudah mengerti? Oke, untuk pengerjaan tugas ini kakak akan beri waktu 2 menit. Nah, untuk kelompok atau adik-adik yang menjawabnya kurang tepat, nanti kita akan kasih hukuman atau hadiah. Kita akan diskusikan bersama teman-teman yang lain. Oke, waktunya sudah habis dan kakak minta perwakilan dari kelompok-kelompok untuk membacakan hasil atau jawaban dari kelompok-kelompok. Oke adik-adik, jawaban-jawaban dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah bisa kita lihat di papan tulis. Adik-adik yang mungkin matanya tidak bisa melihat dari jauh, bisa maju ke depan. Oke. Jadi dari jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2 dan juga kelompok 3, menurut adik-adik apakah ada yang salah? Ada. Yang mana ya? Yang kelompok 2. Oke. Nah, kelompok 2 menurut teman-teman ada kesalahan dalam menjawab. Mungkin dari kelompok 1 atau dari kelompok 3-nya sendiri bisa membantu teman-teman dari kelompok 2 ya. Maksudnya membantu adalah membantu menerangkan jawaban yang benar di kolom sebelah sini. Oke adik-adik, kakak mau tanya gimana nih pembelajaran kita pada hari ini? Seru? Iya, oke, baik. Jadi adik-adik sampai sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas materi yang lain lagi nih. Materi tentang apa? Nanti kita tunggu minggu depan ya. Oke, sebelum kita menyelesaikan kelas kita pada hari ini, ada baiknya kita apa? Berdoa dulu. Oke. Kita siapkan diri kita. Oke, sudah. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian untuk kelas kita pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Dan jangan lupa makan ya. Dah.